Saudara, hari ini kita mau bicara tentang akhir zaman, saudara. Dan persoalannya, apakah kita siap? Karena Alkitab berkata ada 7 tahun masa sengsara. Maka itu berarti 2023. Saudara, 2023. Saudara bilang, Bu, maksudnya apa? 2023 Tuhan datang? Enggak. Anggaplah 2023 dimulai masa sengsara. Kalau tiba-tiba, saudara, itu dimulai. Sekali lagi Alkitab berkata bahwa kita hidup di akhir daripada akhir zaman. Artinya apa? Saudara, kalau buku itu judulnya akhir zaman, saudara ya. Kita bukan ada di lembaran pertama, saudara. Tetapi kita ada di lembaran mungkin terakhir, saudara. Ya, kesimpulan, saudara. Sekali lagi, karena itu kita hidup harus dengan sangat waspada. Karena kita hidup di akhir daripada akhir zaman. Belum selesai, belum. Ya, masih ada banyak, saudara, peristiwa pada akhir zaman. Tapi mari kita belajar sama-sama. Saudara, yang pertama, ya, mari kita lihat adalah Bereshit, saudara. Saudara, Bereshit itu artinya kejadian, saudara. Ya, saudara kalau baca harus dari sebelah sana, saudara ya. Dari sebelah kiri. Ini adalah Kejadian 1 ayat 1. Kalau saudara yang mau tidak usah foto, bisa minta ya filenya. Saudara, saya tidak pernah, PowerPoint saya tidak pernah tertutup buat siapapun. Saudara bisa mengambilnya dan saudara bisa mempelajarinya. Karena buat saya, setiap kita yang mau belajar, maka kita akan makin, saudara, berkenan di hadapan Tuhan, makin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Nah, saudara, kita baca itulah Kejadian 1 ayat 1, saudara ya. Saudara, kalau dari pojok sana, ceritanya sama. Pada mulanya diciptakan Allah langit dan bumi. Saudara, aneh, langitnya itu jamak. Nah, sekarang kita mengerti, saudara, bahwa Paulus juga berkata langit ketiga. Ya, saya mau sedikit supaya saudara belajar betapa Alkitab itu detail dan benar. Saudara, yang disebut langit pertama adalah langit yang kita lihat, awan. Langit yang kedua tempat matahari dan bulan. Saudara, langit yang ketiga adalah tempat, saudara, kuasa-kuasa kegelapan dan juga malaikat-malaikat. Saudara, langit yang keempat itulah yang disebut, saudara, pintu atau saudara Firdaus. Saudara, jadi langit itu benar-benar banyak, saudara. Dan Alkitab sudah menyatakan dari awal. Saudara, dikatakan pada mulanya. Jadi kata pada mulanya, satu kata itu ya, saudara, di dalam bahasa Ibraninya namanya Bereshit, saudara. Saudara, itu juga artinya dalam bahasa yang lain kejadian, ya, Genesis. Oke, kita next, kita lihat Yesaya 46 ayat 9 dan 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasannya akulah Allah, tidak ada yang lain. Akulah Allah, tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan pada mulanya hal yang kemudian. Dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana, dan berkata keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Saudara, ajaibnya Tuhan kita. Saudara, di dalam Yesaya dikatakan dia sudah memberitahu apa yang akan terjadi. Jadi kita nggak usah khawatir dan takut. Hidup kita ini dipegang oleh tangan yang ajaib. Amin. Dan semua keputusan Tuhan pasti terlaksana. Asal kita ini mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, ini sebuah contoh dan kesaksian. Di usia 8 tahun, saya sudah bermimpi, saudara. Saya bermimpi hari itu ada tarian di jalan-jalan, saudara. Saudara, dan orang memakai jubah-jubah yang hari itu saya tidak mengerti itu apa. Buat saya itu baju, saudara, arak-arakan, ya. Saudara, dan saya melihat banyak sekali di kota-kota. Dan saya ada di situ. Saudara, itu usia 8 tahun.
Saudara, dan itu tergenapi. Saudara, 40 tahun kemudian. Saudara, kami membuat sepanjang seluruh 34 provinsi. Saudara, perarakan di jalan-jalan. Saudara, kami memuliakan Tuhan. Saudara, kami deklarasi. Kami melakukan tari-tarian di jalan. Kami menyembah Tuhan di jalan. Saudara, dan itu sudah kami lakukan dari sejak 2005, saudara. Saudara, tapi itu butuh 40 tahun untuk menjadi sebuah kenyataan. Tapi saya mau berkata, hari itu saya bahkan tidak mengerti. Saya berkata, apa sih itu, aneh banget. Ya, orang, ya istilah saya parade dulu. Ada parade di jalan-jalan, tapi nyanyi-nyanyi. Ya, lagu Kristen, tapi lagunya lagu baru, saya nggak ngerti. Saudara, bayangkan. Hal yang kedua, saudara, ini juga penggenapannya butuh 30 tahun. Saudara, di usia umur 12 mungkin, saya itu bermimpi, saya khotbah, saudara. Di mana-mana dalam bahasa yang saya bahasa Indonesia diterjemahkan kepada bahasa-bahasa yang saya tidak mengerti. Hari itu saya berpikir saya gak pernah bercita-cita sebagai hamba Tuhan. Saya selalu berpikir saya akan sekolah, ya, sekuler. Karena ayah saya, Pak Yusak, selalu berkata begini, kamu melayani Tuhan, tapi kamu harus menyelesaikan sekolah sekuler. Karena sekolah itu membuka cara berpikir. Sekolah itu membuka kamu bisa ada di sekuler maupun di dalam pelayanan. Karena itu saya dan kami sekeluarga semua double, saudara, ya. Karena itu prinsip dalam keluarga kami. Saudara, jadi saya ini arsitek, tapi saya juga sekolah, saudara. Sekolah STT, saudara, atau sekolah teologi. Saudara Joshua itu lulusan dari sekolah Lim Kok Wing, sekolah perfilman, tetapi juga sekolah teologi, saudara. Saudara, dia doktor di dalam teologi, tetapi dia juga S2, saudara, di sekolah perfilman Lim Kok Wing, saudara. Saudara, itu salah satu sekolah yang salah satu terbaik dalam soal perfilman. Saudara, anak saya Stephen juga sama. Saudara, dia saudara, ya, sekolah S2 di London soal pemasaran, saudara, tetapi dia juga melayani. Demikian juga suami saya, saudara. Dan hari itu saya berkata, Tuhan, saya ini gak berniat buat jadi hamba Tuhan. Kenapa saya bermimpi, saya bicara di depan banyak orang, dan saya berkhotbah, saudara. Dan sekali lagi 30 tahun kemudian itu digenapi Tuhan. Saya khotbah hampir keliling dunia, di Amerika, saudara, di mana-mana, termasuk di gereja Batak, gereja Toraja, yang saya juga tidak mengerti bahasanya. Sekali lagi, Allah adalah Tuhan yang sudah menetapkan. Dan kalau kita ini mau taat saja, bahwa langkah-langkah kita selalu tanya Tuhan, saudara, maka kita akan dibawa dalam satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Sampai kita melihat seluruh rencana Tuhan. Dan Alkitab berkata rancangannya tidak ada yang negatif. Rancangannya semua indah dan mulia. Amin. Dia gak pernah gini, oh anakku biasa aja. Enggak. Dia bilang, aku punya rencana besar dalam hidupmu. Saudara, saya ini pelayanan di Bantar Gebang. Saudara, di Bantar Gebang itu tempatnya pembuangan sampah. Saudara, dan mereka ini benar-benar, saudara, ya, orang-orang miskin, kerjanya sama sampah jadi pemulung. Tapi kalau saudara lihat nama anak mereka, saudara kan syok. Saudara, anak mereka itu namanya ajaib-ajaib, saudara. Jokowi, saudara, ya. Luhut, saudara, ya. Saudara, namanya Habib Resik, saudara. Namanya mereka itu keren-keren, saudara. Amin Rais, pokoknya semua nama yang besar, Prabowo, semua namanya ada di situ. Saudara, dan setiap kali saya bilang gitu sama mereka, Pak, ini anaknya kenapa namanya sama Jokowi sih? Saya bilang gitu. Terus dia bilang begini selalu, biar kami pemulung, kami mau anak kami jadi presiden. Saudara, kalau orang yang di Bantar Gebang aja punya tekad, saudara, bahwa anaknya akan jadi besar, apalagi Bapak kita yang di surga.
Karena itu Yesus berkata dengan sangat jelas. Yesus berkata, kalau kamu percaya, kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari yang aku lakukan. Amin. Cuma banyak anak Tuhan gak berani. Banyak anak Tuhan ketakutan, saudara. Saudara, mereka berkata, siapa saya? Saudara jangan pernah lihat siapa saudara, tapi lihat siapa Tuhan. Kami hari-hari ini sedang mengutus banyak anak-anak muda. 15 tahun, 17 tahun ke daerah. Saudara, mereka gak punya banyak. Mereka gak bisa banyak. Tapi mereka melihat yang ajaib. Saya baru mendengar satu kesaksian. Saudara, anak ini diutus saudara ke Kalimantan. Saudara, dan dia masuk saudara ke satu daerah. Ya, daerah benar-benar daerah Dayak. Saudara, dan mereka diperhadapkan pada waktu mereka masuk. Diperhadapkan pada orang-orang yang sakit kulit, saudara. Dan ini sakit kulit sudah bertahun-tahun. Seperti panu, ya mungkin saudara bisa ngerti ya. Bayangkan itu di daerah, di dalam hutan. Mandi seadanya di kali dan tidak ada sabun. Jadi kalau mereka sakit kulit normal lah ya, saudara ya. Dan kemudian dikasih obat sekali 2 kali, tetap begitu ya, balik lagi. Saudara, dan mereka minta didoakan. Tapi yang ajaib saudara, 1 kali diurapi. Dan diurapi gak mungkin sebadan, cuma kepala. Saudara, itu semua penyakit kulit kering. Dan kemudian mereka semua disembuhkan. Kita tetap punya Tuhan yang ajaib. Bahkan sabun dan salep gak mungkin mengerjakan itu. Kenapa? Karena mereka tetap tinggal di tempat yang kotor. Tapi Tuhan kita bisa mengerjakan. Saudara, ini waktunya. Saudara harus tahu. Bereshit berkata, aku punya rencana buat engkau. Dan aku akan menyelesaikan. Jangan takut, aku pegang kendali. Tetapi yang ajaib dalam Bereshit, saudara ya, next ya. Biarin, gak usah ditampilin wajah saya, tolong tampilin wajah itu, tolong gedein. Kalau enggak nanti, ya terima kasih. Saudara, ini huruf Ibrani kuno. Saudara, sekali lagi bacanya dari ujung. Yang pertama itu saudara tenda atau rumah. Ya, yang bentuknya kayak kotak itu rumah. Saudara, itu bed. Saudara, dan Tuhan mau berkata dari Taman Eden, saudara. Itulah bed. Saudara, kemudian kepala, kelihatan ya gambar kepala, saudara. Saudara, itu res, ya bahasa Ibraninya res. Saudara, itu artinya anak Allah, saudara. Dari Taman Eden, anak Allah berkata, biar aku yang turun ke dunia. Saudara, yang selanjutnya, gambar yang segitiga, itu lambang sapi, saudara ya. Saudara, itu lambang sapi, atau artinya saudara, korban. Bayangkan dari awal, Yesus sudah berkata, 1 loh saudara, 1 huruf. Atau 1 kata, Bereshit. Di dalamnya sudah cerita sangat jelas. Saudara, kalau dipecah satu-satu, jadi kalau total kayak huruf, saudara ya, total kata itu cuma kata pada mulanya atau kejadian. Tapi pada waktu dipecah, saudara, ternyata bicara sangat banyak. Saudara, pada waktu kejatuhan Taman Eden dari rumah Tuhan, saudara, sang anak yaitu Yesus sudah berkata, biarkan aku jadi korban. Saudara, ada W, saudara. Saudara, dan W itu artinya dihancurkan. Saudara, itu sin, gigi. Dihancurkan, diremukkan, saudara. Saudara, bayangkan Yesus berkata, biarkan aku diremukkan. Ya, terus yang seperti ini, ya, L itu tangan, Yod. Dan biarkan tanganku dipaku. Dan biarkan aku naik ke atas salib. Betapa ajaibnya. Dari awal dunia, Tuhan sudah menubuatkan tentang apa? Salib. Saudara, tetapi itu semua ada hitungannya. Kalau kita belajar hari ini semuanya, mungkin kita sampai gak pulang, saudara ya. Karena berarti belajar huruf Ibrani. Tapi itu semua ada hitungannya. Tangan itu 10, saudara anak itu res, saudara itu 200,
Saudara dan sin itu 30, jadi semua ada hitungannya saudara. Saudara, dan anehnya itu semua kalau saudara hubungkan, dia berkata begini, 2020 ya, setelah 30 tahun itu saudara, istilahnya adalah, jadi Yesus itu lahir -3 Masehi. Buat saudara Bapak Ibu yang mengerti, -3 Masehi ya, itu Yesus lahir. Saudara, dia melayani 30 tahun. Saudara, dia melayani setelah 30 tahun. Dan dia melayani 3 tahun. Betul? Jadi saudara, 2030. Saudara, kalau saudara baca ini hitungannya, akan terjadi sebuah peristiwa. Yaitu kita dibawa kembali ke rumah. Ada yang aneh. Saudara bilang, Bu, berarti pengangkatan 2020? Enggak, bukan itu poinnya. Tapi poinnya adalah Tuhan punya rencana untuk membawa kita kembali ke pestanya, ke rumahnya. Saudara, jadi hari ini sampai 2030 akan ada sangat banyak peristiwa. Saudara, akan ada yang namanya aniaya. Dan persoalannya, apakah kita siap? Saudara, akan ada banyak saudara kegenapan. Termasuk lawatan terbesar. Apakah saudara siap? Anggaplah 10 tahun lagi. Tapi kalau dipotong 7 tahun. Karena Alkitab berkata ada 7 tahun masa sengsara. Maka itu berarti 2023. Saudara, 2023. Saudara bilang, Bu, maksudnya apa? 2023 Tuhan datang? Enggak. Anggaplah 2023 dimulai masa sengsara. Kalau tiba-tiba saudara itu dimulai, kita tidak boleh ibadah. Dan siapa yang percaya kepada Yesus mulai dipersulit. Apakah kita siap? Kalau hari ini saja lebih dari 50% gereja ditutup dengan alasan pandemi, bukankah itu juga merupakan tanda-tanda? Saudara, kalau pemerintah dan seluruh dunia mengumumkan bahwa 3 tahun lagi kita akan cashless seluruh dunia. Saudara, artinya tidak lagi pakai, saudara ya, uang atau emas. Tetapi kita akan, saudara, elektronik semuanya, digital. Saudara, bukankah itu juga tanda-tanda? Bukankah itu juga tanda-tanda? Dan apakah saudara siap? Sekali lagi, saya tidak berkata kapan Tuhan mau angkat kita di awan-awan. Tapi hari ini saya mau berkata, seberapa anak-anak Tuhan siap kalau itu terjadi. Ada banyak orang yang tidak tahu kurang lebih urutannya. Saudara, saya mau supaya saudara mengerti kurang lebih urutannya, saudara ya. Supaya saudara tidak syok kalau nanti itu terjadi. Saudara, urutannya seperti ini. Yang pertama, saudara, kita akan mengalami masa yang sulit. Tapi itu Alkitab berkata baru. Saudara, Alkitab berkatakan banyak air ya, yang setinggi gunung. Bahkan itu Yesus yang berkata. Saudara, sekali lagi dikatakan baru permulaan. Akan mulai banyak perang. Dan sekali lagi itu baru permulaan ya. Setelah itu saudara, kita akan masuk 7 tahun sengsara. Dan di tengah-tengah 7 tahun masa sengsara, saudara, maka semua ibadah kegiatan akan dihentikan. Nah, saudara, kemudian disitulah di tengah-tengah dikatakan orang tidak bisa menjual, tidak bisa membeli, tidak bisa kemana-mana kalau tidak menerima tanda itu.
Kalau saudara berkata, Bu, apakah tanda itu sekarang sudah ada? Belum. Tetapi kita tahu teknologinya sudah. Jangan berpikir saudara ya, saudara akan diterima cap atau kelihatan jelas. Enggak saudara. Karena teknologi sekarang itu namanya nano. Saudara, dan nano itu enggak kelihatan sama sekali saudara. Tetapi itu akan masuk dan mengalir di tubuh kita, sehingga kita tidak bisa deteksi saudara, dan tidak bisa dikeluarkan. Jadi saudara tidak bisa nanti terima, kemudian nanti bilang gini, saya nyesel keluar. Nggak bisa. Karena begitu dimasukkan, dia akan berputar saudara, ke seluruh. Sekali lagi, ini barulah awal. Dan di tengah-tengah itulah saudara, kemudian penganiayaan akan mulai meningkat dan meningkat saudara, dan adanya pengangkatan. Setelah pengangkatan masih ada 3,5 tahun murka Allah. Saudara, dikatakan tidak ada sengsara yang seperti itu dari zaman ke zaman. Setelah 3,5 tahun, barulah saudara, Yesus akan menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Dan itu yang disebut kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi jangan salah, jangan berpikir pengangkatan sama dengan kedatangan Tuhan yang kedua. Harus terjadi pengangkatan dulu, baru ada sengsara yang disebut murka Allah. Dan kemudian barulah Yesus menjejakkan kaki saudara di Bukit Zaitun, di Golden Gate. Itulah kedatangan Tuhan yang kedua. Setelah itu mereka yang diangkat bersama-sama Yesus, yang dilatih 3,5 tahun di atas, saudara, akan turun. Tapi dunia ini akan tetap sama. Kita akan naik turun memerintah bersama dia 1000 tahun. Jadi kalau orang berkata dunia masih lama, masih 1000 tahun, benar, masih 1000 tahun. Setelah 1000 tahun itu baru ada yang disebut perang besar. Saudara, iblis dilepaskan dan mengamuk dan memengaruhi dunia. Barulah terjadi pilihan bebas. Benar-benar real kerajaan iblis melawan kerajaan Tuhan. Setelah itulah baru bumi dan langit semua dibinasakan. Maka ada langit dan bumi baru. Dan itulah titik di mana kita semua menerima upah masing-masing sesuai dengan apa yang kita lakukan selama ini. Masih panjang ya. Tetapi yang dekat adalah aniaya. Yang dekat adalah pengangkatan. Apakah kita siap? Aniaya berbeda dengan murka Allah. Saudara, aniaya ya, hampir semua anak Tuhan sedikit mencicipi. Tapi murka Allah, kita akan diangkat di awan-awan. Saudara, dan hari ini saya mau berkata, seberapa saudara siap? Seberapa iman kita tertanam dalam? Seberapa kita memilih Tuhan, apapun harganya. Hari ini seringkali saya melihat orang sudah begitu ketakutan. Saudara, pada waktu mereka kena PHK, mereka sudah stres. Beberapa saudara hanya takut kena COVID, sudah setahun tidak keluar rumah. Dan saya mau berkata, ini belum apa-apa, ini belum mulai masa sengsara, belum. Kalau hari-hari ini kita tidak memperkuat segala sesuatu, bagaimana nanti di depan pada waktu aniaya itu mulai datang? Kita akan teruskan semuanya tentang akhir zaman. Mari kita lihat pesan Tuhan ya. Tadi lewat Bereshit saudara. Sekarang kita teruskan pesan Tuhan ya. Saudara, ini Tuhan sendiri yang ngomong seperti Lot. Lukas 17 ayat 28 sampai 33. Pada hari kedatanganku
juga akan tiba seperti bencana yang terjadi pada zaman Lot. Penduduk Sodom hidup seperti biasanya. Ada yang sibuk makan dan minum, ada yang sibuk jual beli, ada yang sedang bercocok tanam, ada yang sedang membangun rumah. Tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan segala sesuatu. Begitu jugalah terjadi pada waktu Anak Manusia dinyatakan. Ingatlah akan istri Lot. Setiap orang yang berjuang untuk mempertahankan nyawanya di dunia ini akan tetap kehilangan nyawa. Tetapi siapa orang yang siap mengorbankan nyawanya karena mengikut aku, dia akan beroleh hidup untuk selama-lamanya. Saudara, ini Yesus sendiri yang bicara, bukan hamba Tuhan, bukan Rasul Paulus. Dan dia berkata akan terjadi masa seperti zaman Lot. Saudara, orang kan makan, minum, kawin, mengawinkan. Saudara, dan orang kan berfokus sama dirinya sendiri. Saudara, dan satu lagi yang jelas pada zaman Lot adalah apa? Saudara, LGBT. Hari itu malaikat-malaikat datang dan ganteng banget. Dan mereka semua teriak, kami mau pakai mereka. Kami mau pakai mereka. Saudara, dan saudara tahu, hari-hari ini yang sangat menanjak tajam adalah apa? LGBT. Saudara, beberapa teman kami, anak-anaknya sekolah di Amerika. Dan mereka normal dari keluarga yang sangat bahagia. Pulang ke sini homo, saudara. Pulang ke sini lesbi. Saudara, dan saya bertanya bagaimana bisa, saya ngobrol sama anaknya. Saudara, mereka berkata, ya saya sampai di sana, kami dianjurkan. Saudara bayangin ya, sama saudara sekolah universitas dianjurkan untuk mencoba segala hubungan, termasuk hubungan dengan sejenis. Mana yang lebih baik? Saudara, dan pada waktu mereka iseng nyoba-nyoba, mereka tidak sadar kena rohnya. Dan mereka jatuh. Saudara, sekali lagi tahukah saudara bahwa secara resmi dunia sudah punya 6 gender. Enggak lagi 2 laki dan perempuan, tapi 6. Saudara bertanya, apa saja bu? 1 laki dan perempuan. Kemudian saudara, laki yang menjadi perempuan, perempuan yang menjadi laki. Saudara, yang satu lagi bisex, artinya manusia dengan 2 kelamin. Saudara, yang satu lagi no-sex. Saudara, manusia yang dicabut kedua-duanya, yang jadi impoten, yang tidak laki dan tidak perempuan. Hari ini dunia mengakui itu. Tahukah saudara bahwa di seluruh dunia bebas, termasuk di Jepang, Amerika, Australia, saudara boleh menikah sekarang sesama jenis di mana saja. Pemerintah mengakui. Saudara, bahkan yang lebih mengerikan, saudara boleh menikah sama binatang dan diakui. Di Jepang saudara boleh menikah sama boneka dan diakui. Kita sedang hidup di sebuah masa yang seperti Lot. Tapi bagaimana cara kita hidup? Apakah kita bisa tergolong orang benar sehingga kita akan dilepaskan? Saudara, ayatnya jelas. Saudara, tiba-tiba Lot dilarikan dan murka Allah jadi. Jadi di saat kejahatan terus meningkat, akan ada waktu kita diangkat dan murka Allah akan dicurahkan. Tapi persoalannya, apakah kita seperti Lot? Ataukah kita seperti istri Lot dan anak-anaknya? Saudara, kita tahu apa yang terjadi pada istri Lot. Dia menjadi tiang garam. Why? Karena dia gak pernah bisa lepas hatinya dengan hartanya, rumahnya, semua saudara, apa yang ada di Sodom dan Gomora. Kalau hari ini kita boleh jujur, di mana hati kita? Apakah hati kita di harta?
Apakah hati kita di hobi? Apakah hati kita, saudara, benar-benar melekat dengan Tuhan? Saya berdoa saudara yang bisa jujur. Karena banyak orang yang berkata, saya melekat sama Tuhan, tapi kenyataannya bayar perpuluhan aja gak rela. Karena hartanya lebih masuk ke sini daripada Tuhan. Saudara, ada orang yang berkata, saya cinta Tuhan. Orang doa 5 menit aja gak sanggup kok. Tapi kalau nonton sinetron, main game, saudara ya, kalau kerja bisa sampai 5 jam, 2 jam, 4 jam tak terasa. Loh, hati kita ini di mana? Sekali lagi, apakah saudara jadi orang benar yang akan diluputkan? Atau saudara termasuk seperti istri Lot? Tuhan sampai spesial berkata, ingat istri Lot. Dan dikatakan setiap orang yang siap mengorbankan nyawanya karena mengikut aku, dia akan beroleh ya hidup yang kekal. Saudara, kan ada ujian-ujian itu dalam hidup kita. Dan apakah sekali lagi kita siap? Pada waktu kita harus memilih antara Tuhan dengan kenyamanan. Pada waktu kita harus memilih antara Tuhan nanti dengan saudara makan dan minum. Karena kita tidak bisa, saudara, makan dan minum menjual dengan enak kalau kita tidak menerima tanda itu. Apakah kita memilih Tuhan? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Kita lihat yang selanjutnya. Seperti Nuh. Lukas 17 ayat 26 dan 27. Sama seperti keadaan orang-orang yang hidup pada zaman Nuh, begitu jugalah akan terjadi pada hari kedatanganku. Karena mereka itu tidak berpikir bahwa bencana akan menimpa mereka. Mereka sibuk makan dan minum, laki-laki menikahi perempuan dan perempuan dinikahi laki-laki. Mereka terus hidup seperti biasanya. Sampai tiba waktunya Nuh masuk ke bahtera. Lalu datanglah banjir besar dan binasalah mereka semua. Saudara, Nuh adalah contoh bagaimana bisa mendengar suara Tuhan atau tidak. Saudara, hari itu Nuh berkata, saudara, kepada anak-anaknya, mari kita bangun bahtera. Saya bisa bayangkan muka anak-anaknya dan berkata, aduh, papa saya aneh-aneh lagi. Saudara, dan bayangkan bangun bahteranya di puncak gunung. Setiap kali orang lewat, orang kan berkata begini, Nuh gila lu bener-bener dia makin aneh. Udahlah Nuh, jangan model-model yang macem-macem. Saudara, dan itu tidak setahun 2 tahun loh saudara, 80 tahun. Saudara bisa bayangkan gak? Saudara bilang begini, akan ada bencana. Akan ada bencana. 80 tahun gak kejadian. Saudara, dan semua orang kan menertawakan. Tapi sekali lagi, ketaatan, mendengar suara Tuhan, ketepatan. Hari di mana Tuhan tiba-tiba berkata masuk, dan Tuhan menutupnya. Apakah 3 hal ini ada dalam hidup kita? Saya mau berkata buat semua orang, bisakah saudara mendengar suara Tuhan? Ini menjadi sesuatu yang paling penting hari-hari ini. Karena kalau saudara tidak bisa mendengar suara Tuhan secara pribadi, maka kita tidak akan luput. Saudara, yang kedua, taatkah kita pada saat yang Tuhan suruh tidak masuk akal? Karena kalau kita tidak taat, kita tidak akan bisa masuk bahtera. Dan yang ketiga, apakah kita ini orang yang punya ketepatan? Atau kita selalu, saudara ya, menawar, selalu menangkap asal-asalan, mengerjakan asal-asalan, mundur atau kemaju. Ini menjadi masalah. Saya beri contoh sebuah kesaksian yang ajaib pada waktu gempa Palu. Saudara, pada waktu gempa Palu, saudara, ada beberapa
gereja itu benar-benar utuh terluput, saudara. Dan saya sempat ke sana ngobrol sama mereka. Salah satunya ada satu keluarga, saudara, itu Tuhan bilang begini pada hari H, ya, Tuhan bilang begini, kumpul di rumah, pegangan tangan, berdoa dan berbahasa roh dari jam sekian sampai jam sekian. Dan Tuhan bilang begini, apapun yang terjadi tidak boleh berhenti, tidak boleh keluar. Saudara, dan hari itu mereka pegangan tangan. Tiba-tiba mereka dengar, saudara, wah, suara-suara. Tiba-tiba mereka berkata, ya itu lantai goyang itu, saudara, sampai mereka begini, sampai. Tapi mereka memutuskan seperti yang Tuhan bilang, tidak buka mata, tidak keluar, tidak berhenti berdoa. Saudara, dan mereka dengar suara seperti air bah. Mereka dengar yang namanya, saudara, ya, gedung runtuh. Coba saudara bayangkan kalau saudara ada di situasi begitu. Bisakah kita tepat? Bukankah seluruh hati kita akan berkata, saya mau lari keluar, betul kan? Ini salah dengar saya. Buktinya kalau benar, kenapa tiba-tiba gempa? Bukankah peraturan pemerintah kalau gempa harus keluar rumah, betul kan? Saudara, dan mereka diam di situ sampai tiba-tiba semua tenang, dan mereka harus menunggu sampai jam mereka selesai karena Tuhan suruh mereka berdoa 2 jam. Setelah 2 jam mereka buka mata, saudara, mereka sunyi senyap, saudara, dan tidak ada satu air pun, tidak ada satu apapun yang masuk. Dan mereka pelan-pelan ke rumah, keluar, saudara, dan apa yang terjadi? Gedung di depan mereka itu runtuh, dan itu gedung membuat benteng. Jadi seperti benteng kiri dan kanan, saudara, air bah itu lewat sebelah kiri dan lewat sebelah kanan, terbelah. Kalau hari itu mereka keluar, mereka terkena puing, mereka disapu air bah yang dari lumpur. Tapi hari itu mereka gak keluar, mereka selamat, bahkan satu tetes lumpur pun tidak mengenai rumah mereka. Bagaimana kalau kita tidak mendengar suara Tuhan? Habislah. Saudara, sebuah kesaksian lagi yang dialami oleh Joshua soal Palu. Saudara, hari itu Joshua ditawari usaha ayam penyet, saudara. Saudara, dan dia berdoa, saudara. Dan Tuhan berkata, saudara, Palu. Ya. Saudara, dan dia yang pertama dia kurang berdoa. Jadi dia belajar sungguh-sungguh dari yang pertama. Saudara, yang kedua dia sungguh-sungguh tanya Tuhan. Dan Tuhan berkata, buat restoran ayam penyet di Palu. Saudara, dan ketika dia buka di Palu, 2 bulan kemudian, saudara, itu terjadi gempa. Saudara, dan dia berkata, Tuhan, saya ini salah dengar atau apa ya? Tuhan bilang Palunya gempa, katanya seluruh kota habis. Saudara, hari itu 3 hari 3 malam tidak bisa dihubungi, semuanya putus. Setelah hari keempat baru bisa dihubungi. Saudara, dan pada waktu dihubungi, anak buahnya yang di sana berkata begini, Pak, ini keajaiban. Dia tanya apa? Seluruhnya hancur kecuali toko kita. Yang lebih ajaib, Pak, semua air seluruh kota mati kecuali tempat kita. Saudara, dan gara-gara itu, saudara, dia berkata, buka semua makanan, bagikan supaya kita jadi penolong. Setelah itu kita mulai buka. Saudara, bayangkan ya, dia menjadi satu-satunya ayam penyet, satu-satunya restoran di seluruh Palu. Penjualannya naik berapa? 100 kali lipat. Hari ini sudah banyak restoran kembali dibangun, tetapi belum benar-benar semuanya. Jadi tetap penjualan di tengah COVID, di tengah apapun, tetap keren banget. Dan dia berkata,
Kalau enggak dengar Tuhan hari itu, saya enggak punya penghasilan yang bagus. Berapa banyak orang kerja dan mengandalkan pikirannya dan tidak benar-benar taat, tidak benar-benar tepat. Hari itu kalau Nuh tidak bangun di gunung, ceritanya akan berbeda. Hari itu kalau Nuh tidak tepat masuk, ceritanya akan berbeda. Seberapa hari-hari ini kita melatih kepekaan kita untuk mendengar suara Tuhan. Hari ini mungkin kita salah dikit, masih hidup, tapi akan terjadi. Saudara, saya bisa cerita banyak. Saudara tahukah soal tsunami Aceh? Saudara, hari itu tanggal 26 Desember, saudara dan semua anak Tuhan yang mendengar suara Tuhan, Tuhan ngomong begini, buat dan rayakan Natal. Dan pemerintah Aceh gak boleh. Tapi anak-anak Tuhan yang militan semua berkata, kami tidak peduli, kami akan tetap merayakan. Dan karena itu apa yang mereka buat? Mereka naik ke gunung atau keluar kota. Saudara, mereka semua merayakan di hutan, di gunung. Beberapa merayakan di kota Medan. Karena mereka berkata, kami dengar Tuhan mau kami merayakan Natal. Dan hari itu semua Tuhan yang merayakan di gunung dan yang keluar dari Aceh terluput dari tsunami. Saya berdoa, latih telinga kita untuk mendengar suara Tuhan dan melakukan dalam ketepatan. Mari kita teruskan ya. Saudara, ada Daniel 9 ayat 27 berkata, dan ia akan membuat perjanjian dengan banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan. Si pembinasa akan datang di atas sayap kekejian. Sampai di situ dulu. Saudara, saya mau berkata, akan ada satu masa di mana semua korban dihentikan. Saudara, ini nggak bicara tentang korban orang Kristen loh, sama sekali. Ini nggak bicara tentang doa. Ini bicara korban sembelian dan korban santapan. Saudara, yang masih membuat korban jelas adalah teman kita agama seberang, betul? Saudara, yang kedua orang apa? Hindu. Saudara, yang ketiga apa? Buddha. Kita yang Kristen justru udah gak ada korban potong-potongan, gak ada kan? Saudara, saya mau nanya, pandemik, saudara, Mekah Madinah berhenti gak? Berhenti total. Semua korban dihentikan. Saudara, yang masih kasih korban, saudara, korban santapan itu kayak ukupan, saudara. Hindu, Buddha, mereka. Dan saudara, saya mau tanya, apakah sudah dihentikan? Sudah. Hindu pura demi pura, saudara. Pada waktu puncak COVID berhenti total. Selama ini tidak pernah Mekah Madinah tutup. Sampai sekarang masih tutup loh. Gak pernah Israel tidak merayakan Rosh Hashanah dan semua acara Yom Kippur dan sebagainya. Mereka tetap merayakan loh, saudara. Dan tahun lalu, tahun ini mereka tidak rayakan. Bukankah ini sudah digenapi? Sekali lagi dikatakan, dan ada kejijian. Saudara, seperti yang tadi saya katakan, seluruh dunia. Kalau saudara baca dan saudara data, maka saudara tahu karena semua di rumah dan anak-anak main pegang HP terus. Saudara mau tahu, angka pornografi naik 100%. Saudara, dan situs-situs pornografi, saudara, naik 400%. Kejijian
sedang melanda seluruh dunia. Apakah kita siap? Semua bukti sedang menunjukkan, dan ini bukti yang gak pernah terjadi. Saudara, Israel tidak pernah menghentikan, saudara, korban sembelian dan korban santapan. Saudara, teman-teman kita tidak pernah menghentikan. Dan baru sekarang, mari kita renungkan. Saudara, dan saya akan tutup dengan Yehezkiel 9 ayat 46. Dan saya berdoa saudara menangkap dengan sungguh. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, ya, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berduka dan yang mengerang, karena segala kekejian yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia melintasi kota itu, bunuhlah setiap orang tanpa ampun. Bunuhlah semua orang laki-laki dan perempuan, tua dan muda, orang tua dan anak-anak, tetapi jangan sentuh seorang pun yang ada tanda T. Mulailah dari sini, dari rumahku. Saudara, kata T itu artinya thou atau artinya Tuhan. Tetapi T juga artinya taat, T artinya tepat, T artinya saudara sungguh tof, sungguh amat baik. Saudara, dan Tuhan bilang yang ada T selamat, yang tidak ada T akan mengalami kesusahan besar, mati semuanya. Saudara, dan dikatakan jelas yang dapat huruf T apa? Yang berdiri mengerang. Kalau saudara selanjutnya, next, yang berduka dan mengerang dalam bahasa aslinya itu yang berdoa dan bersyafaat, saudara. Saudara, ada Alkitab pakai kata yang sama. Ayub mendoakan anak-anaknya. Abraham yang doa buat Sodom dan Gomora sampai nawar. Ada Nuh, Daniel, Musa, Samuel, dan Yesus. Ini yang pakai kata yang sama, saudara. Saudara, dan hari ini apakah yang kita lakukan seperti Ayub? Apakah saudara berdoa sungguh-sungguh untuk keluarga saudara? Mengerang, menaikkan korban dan berkata, Tuhan selamatkan. Saya bersyukur saya punya ayah, ya, yang setiap hari saudara jam 5 pagi anaknya dikumpulin. Nggak mau tahu tidur atau apapun juga, anaknya dikumpulin, diajak doa. Saudara, kemudian jam 2 siang kumpulin lagi, semua diajak doa. Saudara, dan sore sekali lagi, seumur hidup saya dan seumur hidup ayah saya, sampai ayah saya meninggal. Saudara, dan itu saya sedikit, saya cuma 10%. Karena apa? Saya cuma ikuti tumpang tangan setiap hari. Saudara, jadi anak-anak saya selama belum keluar dari rumah, sekarang dua-duanya sudah keluar rumah. Saudara, saya tumpang tangan setiap hari. Dan saya ajari setiap hari baca firman. Tapi saya tidak setekun ayah saya yang tiga kali dalam sehari. Saudara, dan saya melihat itu diteruskan, ya, oleh anak saya kepada cucu saya. Saudara, saya bahagia dan bangga, saudara, ya. Saudara, Joshua setiap jam 5 pagi selalu bawa anaknya doa. Saudara, mau tidur, mau apapun, umur berapapun dibawa. Kami pernah doa 24 jam, anaknya ikut, saudara, di dalam kebaktian. Saudara, dari umur 7 hari sudah dibawa kebaktian sampai hari ini. Saudara, dia pelayanan kemanapun, orang bilang gila. Pelayanan sampai ke Bantar Gebang, tempat sampah, anaknya diajak. Walaupun pulang anaknya gatal-gatal semuanya. Saudara, waktu saudara tanya umur berapa, anaknya diajak 4 bulan, saudara. Sudah dibawa pelayanan ke Bantar Gebang. Saudara mungkin bilang, buat apa? Saudara, Joshua selalu bilang begini, saya mau anak saya hidup untuk Tuhan dan melayani Tuhan seumur hidupnya. Seumur hidupnya. Waktu kami sama. Waktu saya, Joshua dan cucu saya sama. Kenapa sama? Karena pada waktu sangkakala ditiup, kita semuanya masuk masa penentuan. Apakah kita diangkat di awan-awan atau kita ditinggal? Waktu kita sama.
itu akan terjadi dalam 10 tahun ini. Kita tidak tahu kapan. Waktu kita sama. Saudara, apakah saudara seperti Ayub? Yang kedua, apakah saudara seperti Abraham? Saudara, Abraham bersyafaat. Apakah saudara berdoa buat Indonesia? Apakah saudara berdoa untuk mereka yang jahat seperti Sodom dan Gomora? Apakah saudara seperti Daniel? Di tengah orang fasik. Daniel ini sekuler banget, saudara ya. Jadi jangan berpikir semua ini orang-orang rohani yang gak menghadapi dunia. Saudara, Daniel itu pejabat dari 4 pemerintahan. Keren banget, saudara. Siapapun rajanya, dari Nebukadnezar, Darius, siapapun rajanya, orang lihat ada Tuhan dalam hidupnya. Apakah saudara menunjukkan itu di tempat kerja? Saudara, saya punya seorang teman, sahabat, kakak yang saya hormati, namanya Bu Iren. Saudara, dia kerja di bank Citibank dan BCA. Saudara bayangkan ya, setiap kali ada cabang yang hancur, dikasihlah ke dia. Kenapa? Karena semua orang bilang tangannya adalah tangan es, tangan dingin. Salah satu saudara, kalau saudara punya cabang bank, kalau penghasilannya di bawah saudara 2 miliar, maka itu akan ditutup. Kalau omset perputaran bank itu di bawah 2 miliar, itu akan ditutup. Saudara, dan semua yang di bawah 2 miliar dikasih ke dia. Saudara, dia pegang 2 bulan akan menjadi 7-8 miliar. Dan orang berkata, bagaimana mungkin? Saudara, semua orang berkata, ada Tuhan dalam hidupnya. Bahkan bos-bosnya itu ya saudara, kalau rapat dan deadlock, artinya tidak ada solusi. Bosnya yang agama seberang, agama apapun, ngomongnya begini, Ren, tolong tanya Tuhan. Saudara, bahkan mereka yang agama seberang jelas-jelas bilang, tolong tanya Tuhan. Kita menghadapi bahaya besar, deadlock. Seberapa engkau dan saya bisa bawa Tuhan? Dan itulah tof, sungguh amat baik. Dan itulah yang dapat teh di dahi kita. Apakah ada teh? Ada Tuhan dalam hidupmu? Ada ketepatan, ada ketaatan, ada tunduk, saudara. Sekali lagi, saudara, dia namanya Samuel. Saudara, dan Samuel ini kalau saudara baca, dia keliling ngajar. Tidak ada satu kota pun yang dia tidak lewati. Naik keledai ngajar, berhenti. Naik keledai ngajar, berhenti. Saudara. Dan banyak orang Kristen tidak mau bersaksi, tidak mau nginjil, tidak mau cerita, tidak mau pemuritan. Padahal itu amanah. Amanah Tuhan berkata begini, pergi, kabarkan Injil dan jadikan semua bangsa, apa saudara? Muridku. Punya murid itu gampang, saudara. Saudara bilang, Bu, saya bukan guru. Bukan itu poinnya. Semua kok. Tugas wajib. Bagaimana supaya saudara punya murid? Gampang. Cari orang yang lebih bodoh dari kita. Cari orang yang lebih miskin dari kita. Cari orang yang lebih kecil dari kita. Dekati dan murid. Saya memuridkan saudara sudah dari umur 12 tahun. Pada waktu saya umur 12 tahun, saya langsung memajukan diri. Untuk anak-anak yang lebih kecil, umur 3, 4, sampai 8 tahun. Saya bilang, boleh enggak saya memuridkan? Saya memuridkan mulai dari matematika, fisika, sampai pelajaran agama, sampai doa, sampai peperangan rohani. Pokoknya apapun yang saya dapat, saya sebarin. Dan itu berlaku sampai hari ini. Saudara, saya di Belanda, saya ada di kalangan yang ateis. Setiap kali ketemu mereka, saya coba bilang, boleh saya bantu doa? Kalau mereka maki-maki, saya jawab, ya. Saya bilang, saya berkati kamu. Dan dia bilang gini, gila ya, gua barusan maki, lu bilang berkatin. Saya senyum.
Saya bilang, pasti kalau lu lagi stres butuh tempat sampah. Gak apa-apa, jadikan saya tempat sampahmu. Saudara, dan hanya dengan cara itu, satu demi satu kenal Tuhan. Satu demi satu. Mereka curhat, mereka marah sama saya. Saudara, mereka, saudara ya, bayangin ya, saudara, kita itu, saya kan sekolahnya arsitek. Arsitek paling banyak itu gambar. Saudara, kita gambar itu biasanya dibagi bagian. Misalnya gini ya, kamu gambar depan, kamu gambar tampak belakang, kamu gambar dalam. Saudara, dia gambar, dia salah ya, dia akan teriak gini, punya gua salah, lu beresin deh ya, gua ganti ngerjain yang lu. Saudara, semua orang akan berkata, nggak mau, gila, gua udah capek-capek gambar, lu yang salah, masa gua tukeran sama lu. Tapi saya belajar. Setiap kali teman saya ada yang begitu, saya ketawa. Saya bilang begini, siap Paduka, saya bilang ya. Dan mereka kan ketawa. Karena Alkitab berkata, jadikan dirimu hamba dari semua orang. Saudara, dan mereka sesudah itu mereka akan bilang ini, bagaimana kamu bisa setenang itu? Bagaimana kamu tidak pernah tersinggung? Bagaimana kamu bisa dengan sukacita pada waktu kamu dimaki? Saudara, dan pada saat pertanyaan itu muncul, saya akan selalu bilang, makanya punya Yesus. Makanya jalanlah sama Tuhan. Saudara, setiap kali kami menghadapi guru yang sangat mengerikan, teman-teman saya selalu bilang ini, lu aja deh, lu aja. Lu kan udah biasa dimaki. Nah, saya dengan senyum bilang, iya, saya aja yang ngadepin. Saudara, dan mereka lihat bagaimana guru-guru itu menaruh kasih. Sekali lagi, kalau kita bersama Tuhan, ada pancaran cinta, ada pancaran kasih. Saya berdoa, saudara, ya, biar hidup kita ada tanda T. Maka pada waktu bencana datang, pada waktu saudara masalah datang, hidup kita diluputkan. Amin. Dan saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita sedang ada di akhir dari akhir zaman. Kita tidak pernah tahu kapan. Saudara berkata, 5 tahun lagi, 7 tahun lagi, tidak ada yang tahu. Saya juga tidak tahu. Saya cuma bisa, ada sebuah deadline, ada sebuah perkiraan dari Bereshit bahwa 2000 tahun setelah Yesus disalibkan, Dia akan bawa kita kembali ke rumahnya. Tidak ada yang persis tahu kapan. Tapi dari Bereshit dia bilang, itulah rencanaku. Sebelum 2030, kita pasti sudah balik di rumah yang Dia ciptakan. Yesus berkata di Yohanes, di rumah Bapakku banyak tempat. Saudara, akan ada pesta besar. Ada perjamuan nikah anak domba. Kapan? Pasti kita dengar. Kalau kita bisa mendengar suaranya. Amin. Saya berdoa hari ini. Mari kita lihat tanda-tandanya. Saudara, anggaplah seperti pesta. Saya tidak tahu saudara pernah mantu atau tidak. Tapi yang pasti saya pernah mantu, saudara. Saudara, pada waktu saya mau mantu Joshua dan Kesia, saudara, 2 tahun sebelumnya saya sudah bicara sama ya, sudah mulai bilang, saya mau mantu loh. Ya, kapan? Ya, kira-kira tahun depan atau 2 tahun lagi. Saudara, dan kami sudah cari tempat. Saudara, kalau waktu itu ya kan belum COVID.
Saudara cari tempat itu susahnya setengah mati, saudara ya. Karena apa? Waktu itu kami ngincer tanggal bagus. Jadi kalau saudara yang belum mantu, pasti saudara nggak punya pengalaman ini. Karena waktu pengalaman itu saya juga syok, saudara. Saudara, waktu itu saya mikir gini, santai aja lah, cari tempat dimanapun gampang. Tapi kan saya harus cari jauh-jauh hari. Kenapa? Karena saya tahu saya ini punya banyak teman. Dan saya pasti akan mengawinkan saudara atau mantu minimal 3.000 orang, itu minimal, saudara. Ujungnya kami buat 2 kali. Karena apa? Satu 3.000, satu 9.000, saudara ya. Tapi yang 9.000 bentuknya kebaktian, saudara. Yang 3.000 bentuknya pesta, saudara. Saudara, jadi karena itu kami harus cari. Dan saudara, hari itu kami cari tanggal bagus. Dan pada waktu saya datang cari tanggal bagus itu saya syok, saudara. Semua tempat besar, ya, ternyata tanggal bagusnya sudah di-book, saudara. Di-book lah sama orang ini mau kawinan, orang itu saudara mau acara, orang itu saudara mau bikin pesta partai. Saya baru tahu, ternyata untuk perkawinan saudara harus nyarinya 3 tahun di muka, saudara. Kalau saudara mau kawin hari bagus ya, kalau saudara mau kawin hari biasa sih enteng. Dan kalau saudara mau kecil-kecilan nggak masalah. Tapi untuk tempat besar 3.000 dan 9.000 itu haleluya, puji Tuhan, saudara percayalah. Dan hari itu kami keliling sampai akhirlah dapat tanggal bagus 899 dan 999. 9 saudara September 2019, saudara. Dan akhirnya dapat, saudara. Tapi itu butuh perjuangan untuk mendapatkan. Saudara, dulunya dibilang sudah penuh, sudah penuh, sudah penuh, saudara. Sekali lagi, ya. Demikian juga dengan kedatangan Tuhan. Sekarang ini baru beritanya, akan siapkan. Tapi kapan? Belum ditetapkan. Dan saya berdoa, kita semua menjaga, kita semuanya bersyafaat, kita semua hidup benar. Kita semua melekat. Kita semua melatih telinga kita. Karena pada hari itu, saya berharap kita semua siap. Dengan baju yang sudah saudara kita pakai. Berhias, berdandan. Begitu cantik. Seperti yang Tuhan mau. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara. Hamba berdoa biar anak-anak-Mu dikuatkan dan diteguhkan. Kami tidak tahu kapan Kau datang. Tapi mari bicara supaya setiap telinga mendengar. Mari supaya hidup kami Tuhan melekat kepadamu. Kami tidak mau hati kami melekat kepada harta. Kami tidak mau harta Tuhan menjadi tuan dalam hidup kami. Tapi kami mau Engkau menjadi Tuhan, menjadi segalanya. Terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat umat-Mu yang datang maupun yang streaming. Kami berdoa biar ada kuasa Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada hati Tuhan, ada Roh-Mu yang menjambah dan menyambar kami. Supaya kami menyala-nyala dan melayani Tuhan. Supaya kami dikuatkan, kami berjalan dengan Tuhan dan kami berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata